Saya ada di Boyolali, tepatnya ada di perayaan Natal hamba-hamba Tuhan. Dan di sebelah saya ada seorang hamba Tuhan. Kok ini begini? Oh enggak, seorang hamba Tuhan yang dulunya sama seperti saya dari Kedar ya, Ibu Prasetyo Prasetya Suparmi. Saya mau dengar tadi ya, katanya dulu itu dia kesal banget dan jijik sama orang Kristen ya, sama seperti saya. Tapi dia lebih ekstrim. Bagaimana dulu ceritanya Bu Pendeta? Sekarang sudah jadi pendeta, tapi saya mau tanya bagaimana Tuhan bisa menjamah seorang yang dulu membenci, bahkan Jing Gembel dibilang orang gila kita-kita ya. Lanjut Bu. Awalnya saya memang sejak kecil, tempat saya tinggal itu komplek pecinan. Jadi Kelengan kecil itu kompleknya kebanyakan Chinese dan kebanyakan orang Kristen. Yang kebanyakan orang Kristen dan yang Islam itu hanya keluarga saya. Saya sebetulnya asli dari Klaten. Nenek moyang saya pengikut Kedar semua, dan pada kelihatan mata-matanya tok gitu ya, seperti itu. Cuma saya karena kerja di Semarang, saya akhirnya di Semarang dan tinggal di komplek pecinan di Kelengan kecil. Saya tidak tahu apa Tuhan atur, saya tidak tahu. Kalau sekarang saya tahu kalau itu Tuhan yang atur, tapi kalau dulu saya belum tahu. Ternyata saya bertetangga dengan orang tua pendeta almarhum Petrus Agung Purnomo. Jadi saya dekat dengan beliau, rumah dekat, dan beliau banyak memberkati saya secara jasmani. Tapi saya saat itu jengkel, apalagi kalau Natal tiba di TV di mana-mana adanya jenggebel, jenggote gembel. Saya bilang gitu, seperti itu. Tuhan, orang Tuhan dipenteng pakai cawet gitu kok ya disembah-sembah. Saya seperti itu dulu saudara. Dan juga waktu itu saya juga berpikiran orang ini agama opo, susah nyanyi, seneng nyanyi, terus ya pokoknya saya paling anti dengan orang Chinese dan juga orang Kristen saat itu. Tetapi pada saatnya saya diizinkan Tuhan sakit. Saya sakit dan saya masuk di rumah sakit Panti Wilasa Citarum. Waktu itu saya ingat, dan di Citarum itu ada sekelompok hamba-hamba Tuhan yang mendoakan. Pada saat itu saya ngomong, saya Islam. Saya tidak mau didoakan sama orang Kristen. Saya kafir. Saya orang Islam. Saya tidak mau didoakan. Saya punya Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa menyembuhkan saya, dan saya tidak akan sekali-sekali nyembah orang yang dipenteng. Saya bilang begitu. Tapi saat itu saya sakit, katanya tipes, tapi kok tidak sembuh-sembuh. Dan saat malam saya sholat tahajud, ada suara dan ada sinar. Saya seringkali sampai saat ini seringkali mendapat penglihatan dari Tuhan memang. Saya tidak tahu, tapi yang jelas waktu itu ada sinar dan ada suara yang ngomong gini, kalau kamu ingin selamat, kamu ikut aku. Saya mikir, siapa kau bilang gitu? Apa kamu orang yang dipenteng itu? Saya bilang gitu. Apa tadi gimana Bu? Siapa kamu? Ya, siapa kamu? Apa kamu orang yang dipenteng itu, yang disembah-sembah sama orang-orang Cina itu? Saya bilang gitu. Orang-orang tidak sunat itu, saya bilang gitu. Terus akhirnya saya enggak bergeming. Terus saya tetap masih sholat. Saya sampai dicari ke dukun-dukun sama orang tua saya. Sampai suatu saat dukunnya di Gunung Kidul. Saya ingat rumahnya itu ada lilitan ular besar. Nah, di situ saya mau kayak ditumbal kayak gitu saudara. Saya tidak tahu, tapi waktu itu saya sempat sembuh. Terus saya kembali, saya aktivitas biasa, kerja lagi di toko emas seperti biasa. Sampai suatu saat ada suara itu terngiang-ngiang terus. Saat itu puasa, kalau tidak salah saya lupa ingat puasa apa pas tarawih itu ada suara lagi. Ikut aku kalau kamu ingin pasti ke surga. Kamu rajin ibadah, sia-sia kalau kamu tidak ikut aku. Seperti itu. Akhirnya saya cari-cari teman saya yang Kristen. Saya akhirnya nyolong-nyolong, mencuri-curi ke gereja, ke tempat Bapak Timotius Subekti. Tapi waktu itu saya kalau ditanya ke pasar atau ke teman, bahkan tidak berani ngaku kalau ke gereja. Di gereja saya cuma diem aja, ditanyai jiwa baru, saya bilang enggak. Saya bilang gitu karena saya tidak mau diinjili. Tapi setelah saya dengar firman, lambat laun saya di situ malah saya terus bertumbuh jadi aktivis gereja, singkat cerita. Dan saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan sekolah Alkitab di STT Soteria angkatan pertama. Sampai akhirnya ketemu dengan pendeta Yohanes Saryono yang saat ini jadi suami saya. Dan saya melayani pekerjaan Tuhan mengembalakan sudah 26 tahun. Karena semua karena Tuhan. Terima kasih dan berkati. Lalu apa rintangan pertama pada saat akhirnya Ibu memutuskan untuk mengikuti Yesus? Sampai saat ini kakak-kakak saya senantiasa bilang,
kemarin kayak kalau saya ke Klaten itu bilang, kamu tuh tak doakan siang malam, kamu itu harus kembali, apalagi sekarang kamu malah jadi istri hamba Tuhan, malah jadi hamba Tuhan, bener-bener kamu intipin rokok. Katanya seperti itu. Tapi ada sukacita yang dahsyat yang tidak ditemukan di sana ya, Bu? Dulu kalau sholat itu rasanya ya cuma sholat gitu. Sekarang setelah saya percaya Yesus, saya juga masih belajar agama-agama yang lain. Saya percaya kalau saya mengikut Tuhannya benar, seperti kata Pak R tadi, Bang R itu sepaham dengan aliran suami saya. Tidak semua dengan Bang R tadi saya ngomong, sepaham dengan Bang R, saya ngomong mbak suami saya, ini pahammu. Tidak semua orang yang percaya Yesus pasti masuk surga, tetapi yang mengikut Tuhan sampai akhir, yang memegang perintahnya itu yang pasti masuk surga. Saya banyak mengalami tekanan, hambatan di pelayanan, tetapi saya percaya kalau saya mengikut Tuhan benar-benar pasti Tuhan beri kekuatan. Dan saya kemarin terakhir dinampai, nama saya dikasih Pak Timotius Bukti Stefani. Ternyata artis Stefani itu dimahkotai, dan Tuhan memberi penglihatan kepada saya. Dia ngasih mahkota indah sekali. Tuhan bilang, kamu pengen enggak seperti ini dapat ini? Pengen Tuhan, saya bilang gitu. Mana tanganmu? Tangan saya diminta 2 gini, terus ditaleni. Kalau kamu ingin mahkota ini, kamu harus siap kemana Tuhan bawa dalam hidupmu. Berarti saya harus siap menderita kalau saya ingin diberi kemuliaan sama Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Jadi sekarang sudah yakin dan pasti tidak akan kembali? Tidak akan, dan saya pesan sama anak-anak saya, kamu berteman dengan siapa saja boleh, tapi kalau untuk pacar, baru pacar loh ya ini, harus yang seiman. Tanpa seiman tidak mungkin ibu restui. Mending ibu hilang telur 1, karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Haleluya. Di luar Yesus tidak ada keselamatan, saudara. Hanya satu, Yesus Kristus yang sanggup menyelamatkan kita. Agama apapun itu hanya jalan berusaha mencari ke surga, tetapi hanya satu, bukan agama Kristen, tapi Yesus Kristus juru selamat kita yang sanggup membawa ke surga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bu Stefani. Sekarang menjadi Ibu Pendeta Stefani ya. Kalau Bu Stefani, kamu juga bisa ya. Karena Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang bisa ke surga melainkan melalui Bapakku yang di surga ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Tetap semangat dalam mengiring Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Demikianlah video yang sudah saudara saksikan, dan kita telah mendengarkan semua apapun yang sudah disampaikan oleh mereka, dan kiranya kita mengambil hikmahnya, pembelajaran, serta menjadi pengetahuan buat kita semuanya. Dan sekali lagi Pastor Daud mengucapkan terima kasih banyak buat kesediaan saudara untuk menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.